yang mengamati dengan mata telanjang. Itu sebenarnya aman tidak sih, Pak? Dan itu akan terulang mungkin 190 tahun lagi. Ya. Dari pengamatan OL bagaimana itu, Pak, proses gerhana? Oh iya, kita sukses. Kita sudah bersama Kepala UPT Observatorium Astronomi ITERA Lampung, yakni Bapak Hakim Lutfi Malasan. Kali ini kita sedikit akan membahas mengenai gerhana, atau lebih tepatnya gerhana bulan total yang sebelumnya sudah terjadi pada 26 Mei 2021 kemarin. Pak Hakim, mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak, apa itu gerhana, Pak? Gerhana atau eclipse bahasa Inggrisnya itu sebenarnya punya makna umum, adalah satu objek yang ditutupi oleh objek lain. Itu pengertian umum dari gerhana. Jadi kata-kata eclipse sebenarnya memang paling banyak muncul dalam perbincangan astronomi, tapi sebenarnya eclipse punya makna yang sangat luas. Nah, kenapa ini menjadi sangat populer dalam astronomi? Karena memang peristiwa tertutupnya satu objek langit oleh objek langit lain itu paling banyak bisa di-sense oleh manusia, dilihat oleh manusia dalam peristiwa-peristiwa astronomi. Jadi suatu benda langit yang ditutupi oleh benda langit lain itu kata umumnya adalah eclipse atau gerhana. Nah, ada yang lebih spesifik dari sini. Kalau misalnya kita lihat di langit kan ada objek langit yang ukurannya besar seperti bulan gitu ya. Ada juga yang kecil kayak bintang. Kalau satu bintang itu ditutupi oleh bulan, itu juga sebenarnya gerhana. Tapi ada kata spesifiknya, itu biasanya disebut okultasi. Nah, sebaliknya kita juga bisa melihat pada satu saat, misalnya di depan matahari kita, itu ada planet misalnya Venus atau Merkurius melewati depannya, dilihat dari bumi, jadi ada bintik kecil yang bergerak di depan matahari yang besar. Nah, ini juga gerhana, tapi lebih spesifik kita menyebutnya adalah transit. Nah, bagi umat manusia yang paling mengesankan adalah peristiwa gerhana, yakni gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, dibandingkan dengan gerhana matahari, jadi prinsipnya adalah ini bisa terjadi kalau secara geometri sistem bumi, bulan, dan matahari itu ada pada satu garis lurus. Kalau bulannya ada di antara matahari dan bumi, tentu aja matahari terhalangi oleh bulan ya. Peristiwa itu yang disebut sebagai gerhana matahari. Namun kita tahu bahwa bulan kan beredar mengelilingi bumi, jadi bisa aja satu saat ada konfigurasi satu garis lurus itu matahari, bumi, dan bulan. Saat itulah bayangan bumi itu jatuh ke bulan, artinya bumi dari bulan itu bumi menghalangi matahari. Nah, kita kan ada di bumi nggak di bulan ya, jadi kita melihat pada saat itu bulan yang tadinya terang karena kejatuhan bayangan bumi jadi menggelap. Nah, ini yang disebut sebagai gerhana bulan bagi kebanyakan di kita. Peristiwa gerhana bulan itu lebih sering terjadi daripada gerhana matahari. Nah, oleh karena itu bagi sebagian besar umat manusia, gerhana bulan itu lebih indah dan romantis gitu ya untuk dilihat gitu ya. Karena bulan yang tadinya purnama terang tiba-tiba jadi kemerahan gitu ya. Gerhana matahari sebaliknya menimbulkan rasa panik karena tiba-tiba siang hari yang terang gitu jadi gelap mendadak. Nah, sedang kita kan terbiasa hidup dalam kondisi siang hari, tiba-tiba jadi gelap pada waktu siang hari itu, reaksi kita rata-rata biasanya panik terhadap hal seperti itu. Jadi bagi negara ekuator kayak Indonesia, dua-duanya sama-sama menarik ya peristiwa gerhana. Tapi lebih menarik adalah gerhana bulan karena lebih sering bisa terjadi gitu ya dalam setahunnya. Dalam setahun memang perbandingannya berapa banding berapa, Pak, antara bulan dan matahari gerhana? Kalau gerhana bulan itu bisa setahun katakan 2 kali terjadi. Kenapa? Karena sudut orbitnya bulan terhadap bumi hanya 5 derajat. Tapi gerhana matahari itu bisa ratusan tahun sekali terjadinya, atau minimum 18 tahun sekali terjadinya gitu. Nah, biasanya peristiwa terulangnya gerhana selama 18 tahun sekali ini dalam ilmu astronomi dikenal dengan nama periode Saros. Itu ditemukan dari sejak zaman Babilonia, mereka menghitung kapan peristiwa gerhana terjadi lagi gitu ya, gerhana matahari maksudnya ya. Jadi dibandingkan gerhana matahari sangat jarang kejadiannya, gerhana bulan lebih sering kejadian, bisa setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya kejadiannya. Tapi bukan di tempat yang sama ya Mas Oma ya, di tempat yang berbeda-beda di belahan bumi gitu. Gitu. 2 hari lalu, Pak, di tanggal 26 kan kita sudah melihat langsung adanya gerhana bulan ya, Pak. Betul. Itu luar biasa di tanah air kita Mas Oma kejadiannya. Apa istimewanya itu, Pak? Ya, ada yang menarik ya. Kita tahu bahwa sebenarnya bulan itu beredar mengelilingi bumi tidak dalam orbit yang lingkaran, tapi bentuknya lonjong lingkaran, atau disebut sebagai bentuk orbit yang elips. Dan bumi ada di salah satu titik apinya
elips itu, sehingga dalam garis edarnya bulan mengelilingi bulan tuh bisa sangat dekat dari bumi jaraknya, tapi bulan juga bisa sangat jauh. Kalau bulan pada titik terdekat dari bumi itu biasanya disebut sebagai bulan di perige. Kalau bulan jauh dari bumi itu namanya titik apoge. Nah, kebetulan saat gerhana bulan tanggal 26 Mei yang lalu, bulan itu ada pada posisi yang terdekat dari bumi di perige. Sehingga kalau kita bandingkan dengan ukuran bulan purnama bulan-bulan sebelumnya, ini ukuran bulannya lebih besar dilihat dari bumi. Sehingga ketika ada terjadi peristiwa gerhana yang kita lihat juga penampakan bulannya itu lebih besar daripada tanggal-tanggal sebelumnya. Itu yang membuat gerhana bulan tanggal 26 Mei itu sangat spesial. Sering disebut sebagai super blood moon gitu ya. Super itu karena ukurannya yang jumbo, terus blood moon itu karena kemerahan gitu ya tampaknya gitu di situ. Bahkan di Tribun Bandung kan ditulisnya bulan berdarah gitu ya, istilahnya gitu ya. Judulnya sangat spektakuler, bulan berdarah gitu ya, banyak membaca yang pesan. Iya, dengan headline itu jadi menarik juga ya kita melihat. Emang betul bulan itu kalau misalnya dibandingkan dengan gerhana matahari itu benar-benar totalitas gelap ya. Tapi kalau gerhana bulan yang tadinya putih kemilau tiba-tiba jadi kemerahan, merah tua gitu ya di situ kelihatannya. Jadi nggak gelap total gitu ya bulannya. Itu keistimewaannya Mas Soma. Jadi dan itu akan terulang mungkin 190 tahun lagi. Berapa Pak? Nah, kita bisa punya gerhana persis seperti yang lalu. Jadi dalam satu kala hidup manusia lah kita cuma bisa mengalami seperti gitu Mas Soma. Oh, sangat lama ya Pak? Iya, Mas Soma nonton gerhana juga lihat? Lihat saya Pak. Kalau lihat berarti itu mungkin cuma sekali dalam seumur hidup Mas Soma lihat itu, karena nggak akan bisa lihat lagi. Jadi bersyukurlah kita masih bisa melihat itu ya. Selain ini Pak, selain dekatnya bulan dengan bumi kemarin, ada dampak lain nggak Pak yang diakibatkan? Iya, gerhana itu terjadi karena bulan, bumi, dan matahari itu bentuk satu garis lurus. Jadi dari sisi gaya gravitasi, dampak dari ini adalah gaya tarik-menarik yang sangat kuat. Tapi nggak usah khawatir, nggak ada bumi nggak akan sobek gara-gara bulan dan matahari membentuk satu garis lurus. Namun yang bisa diamati adalah fenomena pasang surut air laut yang lebih tinggi dari biasanya. Karena air laut adalah zat di muka bumi yang sangat dipengaruhi oleh gaya tarik bulan dan matahari. Dan bagi nelayan sih itu hal yang biasa ya. Hanya kalau kita ukur ketinggian pasang itu lebih tinggi pada saat gerhana dibandingkan posisi-posisi bulan yang lainnya gitu. Selebihnya nggak ada. Jadi jangan dikaitkan dengan gempa dan lain sebagainya, itu terlalu berlebihan. Belum ada riset yang menunjukkan bahwa konfigurasi lurus dari bumi, bulan, matahari menimbulkan gempa tektonik dan lain sebagainya. Ilmuwan belum menemukan satu relasi yang kuat ya untuk menguatkan hipotesis seperti itu. Malah yang lebih menarik adalah melihat katakan perilaku dari hewan-hewan malam ketika gerhana bulan ataupun matahari itu terjadi. Sayang nggak begitu banyak diteliti, padahal Indonesia banyak flora dan fauna ya bisa digunakan untuk menelaah perilaku itu ya. Kan kemarin itu jarak bulan memang terlihat dekat ya Pak, sehingga sangat besar, sehingga masyarakat banyak yang mengamati dengan mata telanjang. Itu sebenarnya aman tidak sih Pak? Aman, sangat aman. Itu sebabnya kenapa gerhana bulan dibandingkan gerhana matahari itu begitu banyak dipartisipasi oleh masyarakat. Saya sendiri pada waktu tanggal 26 malam memonitor ada lebih dari 50 situs web ya yang melakukan streaming. Dan itu sangat menggembirakan karena kita melihat partisipasi masyarakat dalam mengedukasi satu sama lain itu makin menonjol di Indonesia ya. Kalau kita ingin mengamati gerhana matahari, kita harus sangat waspada, harus menggunakan kacamata matahari yang khusus. Namun pengamatan gerhana bulan sangat nyaman untuk dilihat. Kalau terjadi ini Pak, gerhana bulan total, cakupan wilayah yang bisa melihat itu seberapa luas ya Pak ya? Lebih luas daripada gerhana matahari. Bahkan bisa sampai setengah bola bumi bisa menikmati gerhana bulan. Itu sebabnya kenapa seluruh Indonesia itu bisa menikmati gerhana ya pada waktu tanggal 26 Mei yang lalu gitu. Tapi di atas segalanya faktor cuaca yang paling penting gitu ya untuk bisa melihat itu. Iya. Pak, kemarin kan OAIL juga ikut mengamati secara langsung. Dari pengamatan OAIL bagaimana itu Pak proses gerhana
Oh iya, kita sukses sekitar 5 menit pertama berawan, tapi setelah itu saat total 3 menit setelah totalitas, alhamdulillah kita bisa merekam seluruh prosesnya sampai gerhana berakhir sekitar pukul 9 malam gitu ya. Dan nggak kurang dari sekitar 7.000 hit gitu ya viewer yang melihat ke YouTube-nya OAIL. Jadi sukses kita mengamati seperti itu. Alhamdulillah langitnya juga cerah sampai akhir. Dan kita merekam semua itu, dokumentasinya ada di websitenya OAIL, bisa diunduh untuk dilihat lagi kalau emang masih penasaran melihat peristiwanya. Atau di Instagram juga ada, saya rasa bisa dilihat lagi gitu di situ. Ini Pak yang menarik, gerhana ini bagi peneliti selain mengabadikan momen, ada hal yang lebih spesifik nggak sih Pak bagi teman-teman akademis? Oh ya, biasanya yang sangat berkepentingan dengan penelaahan gerhana itu para peneliti di bidang oseanografi dan biologi, karena peneliti di biologi sangat tertarik dengan perilaku nokturnal hewan malam seperti kelelawar, serangga dan lain sebagainya yang bereaksi terhadap tiba-tiba hilangnya bulan yang terang gitu ya, gelap. Mereka tertarik untuk mempelajari reaksi fisiologis maupun psikologis dari hewan malam seperti itu.